Gak ada, saudara. Saudara ngikutin Yesus yang mana? Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus dari mana itu? Israel. Mulai bingung lagi. Yesus dari? Oh, Nazaret, bukan dari Pekalongan kan? Jadi harus jelas, saudara, kita ngikutin Yesus yang mana ini? Saudara, pada waktu saya mengenal itu semua, saudara, dan sebagai muslim yang sejati, saya harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Al-Quran dibilang begini, di Quran surat Yunus 10 ayat 94. Dibilang begini, fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika fas'al ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Ini kan pas bulan puasa ya. Jadi bahasa Arab dikit enggak apa-apa lah. Kan bulan puasa Ramadan. Jadi dikatakan fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika fas'al ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Artinya begini. Pada waktu itu Allah berfirman kepada Muhammad, "Hai Muhammad, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang aku turunkan kepadamu, fas'al ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika." Datanglah dan bertanyalah kepada orang-orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Amin. 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 Jadi dengan kata lain begini, kalau ada orang Islam lemah, letih, lesu, berbeban berat, depresi, stres, pusing kepala, galau hatinya, mereka harus datang ke persekutuan doa. Amin. Yes. Amin. 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 Persekutuan doa Horizon. Amin. Mereka harus datang ke gereja Tuhan. Mereka harus datang kepada orang-orang Kristen yang membaca kitab Taurat dan Injil. Jadi bukan Kristen yang datang ke mereka. Itu salah besar. Kalau ada orang Kristen, tinggalkan Yesusnya, tinggalkan keimanannya, lalu datang ke mereka, konseling sama mereka. Itu namanya jaka sembung naik ojek. Nyambung Jack. Nggak nyambung, Jack. Nyambung Jack. Kenapa? Karena Al-Quran itu udah menulis masalahnya. Saya kalau tidak kenal itu, saya tidak kenal Al-Quran, saya tidak pernah baca Al-Quran, saya tidak akan pernah mengenal yang namanya Kristus, sudah. Makanya pada waktu Al-Quran menulis itu di Quran surat Yunus 10 Quran Yunus 10 ayat 94 itu dikatakan fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika fas'al ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Kalau engkau orang Islam enggak ngerti apa-apa, lu datang ke gereja, lu nanya sama orang gereja. Kenapa harus datang ke gereja, saudara? Kenapa harus datang kepada orang Kristen? Al-Quran mencatat bahwa orang Kristen, orang Nasrani itu adalah orang-orang ahlul kitab. Amin. Artinya orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang cendekiawan. Amin. 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 Makanya saya heran kalau ada orang Kristen bilang begini, "Pak, saya ini tolol, saya ini bodoh, saya ini tolol, Pak, saya ini oneng, Pak." Ya udah, nggak usah kasih tahu, nggak enak dengernya. Kalau ada orang Kristen ngomong begitu, saudara, itu tandanya bahwa orang Kristen ini nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kalau orang Kristen selalu baca firman Tuhan, tentunya dia tahu banget Kristus menciptakan kita itu seperti apa modelnya. Amin. 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 Makanya kalau ada orang Kristen bilang, "Pak, saya ini bodoh," ya udah, kita udah tahu, nggak usah ngomong, nggak enak deh. Katakan kanan kirinya, "Saya ini bukan orang bodoh." Saya bukan orang bodoh. Amin. Kita diciptakan menjadi orang yang pintar, orang cerdas. Amin. Al-Quran sendiri sudah mengakui bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang ahlul kitab. Amin. Orang yang pintar, orang yang cerdas, sudah. Lalu di dalam Al-Quran itu dicatat begini. Ada 4 berkat untuk orang Nasrani dan ada 4 berkat juga yang terjadi bagi orang Muslim, sudah. 4 berkat bagi orang Nasrani di dalam Quran surat Al-Maidah 5 ayat 65 sampai dengan 66 dibilang begini, 4 berkat. Allah bilang begini kepada orang-orang Nasrani, "Aku akan menghapus segala dosa dan kesalahan orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil. Aku akan hapus segala dosanya, aku akan hapus segala kesalahannya." Orang-orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Siapa mereka? Orang Nasrani. Amin. Amin. Lalu yang kedua, aku akan bawa mereka ke surgaku yang penuh dengan kebahagiaan. Aku akan bawa mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Aku akan bawa mereka ke surgaku yang penuh dengan kebahagiaan. Artinya surga adalah pasti.
Amin. 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 Surga adalah pasti, saudara. Amin. Makanya katakan kanan kirinya sambil salaman, sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga. Yakin kan? Amin. Pastilah. Iyalah. Coba tengok kanan kirinya, Kasih Pastilah. senyuman. Kalau salaman, kasih senyuman dulu. Nah, oke, sudah. Saudara mulai bertanya dalam hati, kira-kira gue ketemu dia ke surga ya? Ketemu gak ya? Lalu di dalam Al-Quran dibilang begini, saudara, di Quran surat Al-Maidah 5 ayat 65 sampai dengan 66 itu, berkat yang ketiga dibilang begini, aku akan curahkan berkat itu ke atas kepalanya. Yes. Pewahyuan, roh hikmat, pengurapan Tuhan akan berikan atas kita. Amin. 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 Ayat keempat, aku akan memancarkan berkat itu dari bawah kakinya. Artinya, apa saja yang kita lakukan berhasil. Berhasil. Amin. Makanya nggak ada orang Kristen yang miskin. Orang Kristen itu semuanya kaya. Amin. Amin. Kenapa? Orang berkatnya luar biasa kok. Yes. Berkat rohani udah dapat, berkat jasmani juga udah dapat, saudara. Amin. Amin. Ada 4 hal juga yang terjadi sama orang Islam ketika mereka mengalami kematian, saudara. Yang pertama, orang Islam kalau meninggal, mereka harus mengalami yang namanya interview di dalam kubur. Saudara ngerti interview di dalam kubur? Ada tanya jawab di dalam kubur, saudara. Pada waktu ada orang Islam meninggal, Allah mengirim 2 malaikat. Siapa namanya? Karena Ush, pintar. Luar biasa. Jadi pesantren. Allah mengirim 2 malaikat namanya Mungkar dan Nakir untuk apa? Bertanya di dalam kubur, interview di dalam kubur. Siapapun yang meninggal, mau dia ustadz, mau dia haji, mau dia kiai, Allah akan mengirim 2 malaikat yang namanya Mungkar dan Nakir itu untuk bertanya dalam kubur. Man ismuka, siapa nama? Ini tolong dihafal ya. Atau mungkin ada teman-teman yang anak-anak muda yang berniat masuk Islam, ini tolong dihafalin. Siapa tahu. Ditanya begini sama malaikat, man ismuka, siapa namamu? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Mada kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Orang Islam harus bisa menjawab itu, saudara. Kalau mereka nggak bisa menjawab, mereka dipecut. Makanya mereka mengenal yang namanya siksa kubur. Ini kalau orang-orang tua kita pasti pernah dengar lagu ini, saudara, yang dinyanyikan sama Elia Kasim lah, yang nyanyi gini, insaflah wahai manusia. Pernah dengar lagunya? sering. Itu nyanyian dalam kubur. Itu nyanyian siksa kubur, saudara. Supaya orang-orang itu bertobat. Kenapa? Karena kalau enggak, lu akan ngalamin begitu siksa kubur, saudara. Kalau orang Kristen enggak mengalami kayak gitu, saudara. Amin. Kenapa? Orang Kristen tuh pada waktu orang Kristen meninggal nggak perlu ditanya-tanya, nggak perlu ada interview di dalam kubur, saudara. Kenapa? Yesus Allah Bapa bilang begini, sejak masa kandungan ibumu, Amin. aku sudah mengenal siapa Yes. kamu. Amin. 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 Jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi, gereja lu di mana, persekutuan lu di mana, siapa gembala lu, siapa pendetanya, nggak perlu ditanya. Kenapa? Dia udah kenal kita sejak masa kandungan. Amin. 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 Lalu yang kedua, mereka tuh akan masuk yang namanya hisab. Hisab itu artinya ditimbang, saudara. Mana amal baik, mana amal buruk. Di situ ditimbang. Lalu yang ketiga, di Quran surat Maryam 19 ayat 71 itu dibilang begini, mereka akan mendatangi neraka itu karena itu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Artinya masuk neraka adalah pasti. Kalau saudara nggak percaya, silakan tanya sama orang Muslim. Kalau ditanya begini, siapapun mereka, mau ustadz, mau pendeta, mau ustadz, mau haji, mau kiai. Kalau ditanya, Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Kiai, kira-kira kalau mati ini kemana arahnya? Surga atau neraka? Insya Allah ke surga. Insya Allah ke surga. Kalau ke neraka, pasti. Orang Islam tuh mengakui bahwa ketika mereka meninggal, mereka itu harus masuk ke neraka dulu. Untuk apa? Mereka itu akan dicuci dulu di sana, dibersihkan di sana, menebus dosanya sendiri di sana.
Karena di dalam Islam itu tidak ada doktrin penebusan dosa. Dosa tanggung penumpang. Dosa tanggung sendiri. Coba ya, mantan muslim ada? Banyak. Yang dari orang muslim ada? Oh, ini orang muslim. Oh, tadinya. Sekarang gimana? Buddha. Oh, muslim juga. Tadinya. Oh, sekarang muslim. Oke, saya mau tanya. Benar apa enggak sih? Ah, bohong. Benar apa enggak? Pernah ngaji enggak? Kayaknya enggak pernah ngaji nih. Oh, sering ya. Pernah tahu ayat itu? Maryam 19 ayat 71. Tapi mereka ada doktrin bahwa mereka orang Islam itu akan mendatangi neraka, dicuci-cuci dulu di neraka, karena nggak ada yang menebus dosanya kan? Siapa yang menebus dosa? Dosa tanggung sendiri. Betul apa enggak? Jadi kalau ditanya masuk surga apa enggak? Insya Allah. Masuk neraka? Insya Allah. Mau? Enggak. Hanya orang bodoh kalau dia mau masuk. Kamu mau masuk neraka? Alhamdulillah. Iya kan? Semua manusia di dunia ini, siapapun orangnya, mau dia pencuri, mau dia pencopet, mau dia pembunuh, mau dia preman kelas teri, atau kelas kakap, atau kelas ikan paus, mereka pasti kalau ditanya, lu mau masuk surga apa enggak? Iya, iyalah. Walaupun habis dibunuh, nggak apa-apa, yang penting masuk surga dulu. Tapi insya Allah. mereka tuh meyakini, yes. Ustaz Jeffrey almarhum, dia itu adalah sahabat saya, saudara. Pada waktu kami masih di pondok pesantren, jadi saya tuh bikin gerakan sama dia, gerakan Islam Indonesia, pemuda Islam Indonesia. Jadi tugas kami adalah kami pergi ke daerah-daerah untuk apa? Untuk berdakwah di hadapan anak-anak muda yang Kristen, supaya kita jadikan mereka Islam. Dan pada waktu itu saya mendapati ada 3 orang Kristen saya jadikan Islam. Puji Tuhan. Banyak orang bilang begini, ih, Bapak berdosa loh. Masa orang Kristen dijadikan Islam? Gua kagak ada dosanya. Karena saya sedang menjalankan tugas saya, syariah saya, saudara, betul? Yang belum on, itu mereka, 3 orang Kristen ini. Kenapa lu mau ikut gue? Betul apa enggak? Betul. Saudara, saya mau katakan kalau hari ini saudara sudah pegang yang asli, jangan tukar sama yang imitasi. Ya. Betul apa enggak? Betul. Kalau saudara hari ini sudah pegang yang asli, jangan tukar sama yang palsu. Amin. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Mau bagaimanapun hidup kita, saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Nggak ada yang lain. Amin. Amin. Makanya orang Islam kalau ditanya mau masuk neraka nggak? Ya bagaimana ya, kan nggak jawabnya juga nggak enak. Dibilang pasti. Orang gila nanti kalau gini. Tapi Al-Quran ngomong begitu masalahnya. Dan keyakinan Islam adalah sebelum masuk neraka, mereka itu akan masuk sebelum masuk surga, mereka akan masuk ke neraka dulu. Ustaz Jeffrey juga bilang begitu, saudara. Dia bilang begitu. Walaupun saya ustaz, walaupun saya haji, walaupun saya pengajar, tapi belum tentu saya masuk surga. Kenapa? Karena memang harus masuk ke situ dulu. Dicuci dulu di situ. Dibersihkan dulu di situ. Ditebus dulu dosanya di situ. Nah, kalau sudah begitu, baru katanya nih dimasukkan ke surga. Itu pun insya Allah. masuk surga, tapi udah gosong. Tapi masalahnya, mereka juga bertentangan dengan doktrin mereka sendiri, bertabrakan dengan doktrin mereka sendiri. Mereka tuh punya prinsip gini, neraka itu adalah kekekalan, surga adalah kekekalan. Jadi kalau udah sampai di surga, di neraka, nggak bakalan mampir-mampir ke surga. Betul apa? Betul. Kalau sudah ada di surga, nggak bakalan mampir-mampir ke neraka. Iya. Nggak bakalan. Di surga itu adalah kekal, dan neraka itu adalah kekal. Ya. Makanya saudara,
Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti tentang tujuan hidup, itu sama halnya kita nih kayak siapa itu namanya Abu Nawas. Saudara tahu Abu Nawas nggak? Yang mantan muslim. Coba yang Islam tadi ada?